Bayangkan sebuah lokasi di mana air laut tampak merah seperti darah dan pegunungan berdiri putih bersalju di bawah suhu yang mendekati 50 derajat. Dunia menyaksikan wilayah ini melalui celah bidik senjata. Para wanita menggenakan topeng logam emas berkilau di bawah sengatan matahari yang kejam. Dengan suhu udara melonjak melewati 50 derajat Celcius. Orang-orang yang tinggal di sini merasakan keunikan tempat ini langsung dari tanahnya. Mereka menyering tanah merah melalui kain, mencampurnya dengan rempah-rempah, dan memanggangnya menjadi roti untuk makan malam mereka. Sekitar 20% pasokan minyak planet ini melintas di balik tebing-tebing ini setiap hari. Selamat datang di Selat Hormuz, sepotong batu seluas 16 mil persegi yang berada di jalur vital dunia. Hormuz hampir tidak memiliki air bersih. Hujan sangat jarang turun, tanahnya jenuh dengan kandungan garam, dan kegiatan pertanian hampir mustahil dilakukan. Sebagian besar bahan makanan dan air minum harus dikirim menggunakan kapal dari daratan utama. Sifat kejam dari tempat ini terletak tepat di bawah kaki setiap orang. Hormuz muncul dari formasi garam raksasa yang terdorong ke atas dari kedalaman bumi jutaan tahun lalu, membentuk deretan pegunungan dalam warna merah, kuning, ungu, dan oranye yang tampak lebih mirip permukaan planet Mars daripada tempat lain di bumi kita. Di bawah terik matahari musim panas Iran yang menyenggat, tanah menjadi begitu panas hingga panas tersebut membuat udara di sekitarnya tampak bergetar. Sementara angin Oud menyeret garam dan pasir halus ke semua benda yang dilewatinya. Meskipun tidak memiliki air, tidak ada lahan pertanian, dan terletak di salah satu kawasan laut paling bergolak di bumi. Sekitar 6.000 orang telah menganggap Hormuz sebagai rumah mereka selama turun-temurun. Dari mana Anda menyaksikan tayangan ini sekarang? Seperti apa rupa tempat tinggal Anda? Apakah ada kondisi alam yang menantang di daerah Anda? Silakan tulis komentar dan beritahu kami. Wajah para wanita Bandari dan Hormuz dihiasi dengan topeng Borugai, sebuah simbol yang telah terikat dengan wilayah selat ini selama ratusan tahun. Namun, topeng-topeng ini awalnya tidak dibuat untuk tujuan kecantikan. Benda tersebut lahir dari kenyataan hidup yang keras di Hormuz itu sendiri. Para wanita di sini menghabiskan hampir seluruh waktu mereka untuk bekerja di bawah langit terbuka, seperti menggiringkan ikan, memperbaiki jala, dan berdagang di sepanjang pantai di bawah sinar matahari yang memantul dari air laut dan perbukitan merah kaya mineral. Angin yang bertiup dari Teluk Persia membawa garam dan pasir halus yang menerpa kulit mereka jam demi jam, hari demi hari. Oleh karena itu, mereka menciptakan Borugai sebagai pelindung untuk wajah mereka. Topeng logam tipis ini memeluk batang hidung dan tulang pipi, menghalangi senggatan matahari dan angin, sekaligus mengalihkan perhatian ke bagian mata. Seiring berjalannya waktu, apa yang bermula sebagai alat untuk bertahan hidup berubah menjadi bagian dari kecantikan para wanita Hormuz. Warna emas metalik atau merah tua memberikan tampilan Borugai yang lebih menyerupai perhiasan daripada alat pelindung. Setiap daerah memiliki gaya khas Borugai masing-masing. Hanya dengan melihat bentuk dan warnanya, penduduk setempat dapat mengetahui apakah seorang wanita berasal dari Bandar Abbas, Qeshm, atau Hormuz. Selaras dengan topeng tersebut adalah gaun sulaman tangan dengan warna kuning cerah, biru kobalt, dan merah tua, yang mencolok di tengah pemandangan alam yang hampir seluruhnya terdiri dari batu, garam, dan sinar matahari yang membakar. Meskipun pria umumnya menempati posisi kekuasaan formal, para wanitalah yang menjaga roda kehidupan di pulau ini tetap berputar. Mereka bangun saat fajar untuk memanggang roti, mengumpulkan tanah merah kolak, menggiringkan ikan, memperbaiki jaring, dan membuat kerajinan tangan untuk dijual di pasar. Pada malam hari, mereka terus mewariskan kepada anak-anak perempuan mereka cara membaca pasang surut air laut, cara menggawetkan makanan, dan cara menyulam Borugai di Hormuz. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup tidak tertulis dalam buku. Hal itu hidup di tangan para wanita yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka di bawah matahari yang tanpa ampun, angin asing, dan tanah merah pulau ini. Bagaimana cara pasti manusia membangun kehidupan di atas tanah yang terbuat dari garam dan besi? Anda tidak bisa menaklukkan tempat seperti itu. Anda harus menyatu dengannya. Para wanita di pulau ini mengumpulkan tanah merah golak dari batuan pantai yang kaya akan besi oksida. Mereka kemudian menumbuknya,
menyaringnya, dan memfermentasikannya bersama saus ikan tradisional untuk menghasilkan bumbu unik yang telah ada selama berabad-abad. Tanah yang telah dibersihkan ini dicampur dengan ikan segar dan dioleskan di atas roti yang dipanggang dalam oven tanah liat yang panas, menciptakan hidangan terkenal bernama surak. Hormuz menjadi salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana masyarakatnya benar-benar memasukkan tanah pulau mereka sendiri ke dalam makanan sehari-hari. Bagi masyarakat tuh di sini, ini bukanlah hidangan yang lahir dari kemiskinan. Ini adalah cara mereka mengikat diri dengan tanah di bawah kaki mereka. Seperti yang sering dikatakan oleh penduduk setempat, mereka tidak hanya tinggal di pulau ini, mereka menyerap pulau ini ke dalam diri mereka sendiri. Filosofi yang sama tentang keselarasan dengan alam juga terlihat pada gaya arsitekturnya. Di Istana Majara, ratusan kubah kecil dibangun menggunakan tanah kaya mineral dari Hormuz sendiri. Setiap kubah memiliki warna yang berbeda, mencerminkan pemandangan merah, kuning, dan oranye dari pulau tersebut jika dilihat dari atas. Bangunan-bangunan di sini tampak seperti tumbuh langsung dari dalam tanah daripada sekadar ditempatkan di atasnya. Dan seperti banyak sudut lain di Iran, kehidupan di Hormuz berputar di sekitar keramahan, alih-alih pergi ke restoran mewah. Para pengunjung sering kali disambut di dalam rumah penduduk setempat, duduk di tepi laut pada malam hari untuk menikmati ikan bakar, roti surah, dan teh manis saat suhu panas akhirnya mulai mereda. Hidangan ini masih membawa jejak perdagangan ratusan tahun dengan India, Afrika Timur, dan berbagai budaya yang pernah melintasi Selat Hormuz. Kiyesh adalah pulau terbesar di Teluk Persia, sebuah lokasi yang terasa seperti museum alam terbuka yang didedikasikan untuk waktu dan erosi. Tempat paling terkenal di sini adalah Lembah Bintang, sebuah labirin, menggarai berbatu, pilar-pilar berlubang, dan celah-celah aneh yang terbentuk selama ribuan tahun oleh angin, hujan, dan tanah yang kaya mineral. Ada lorong-lorong yang sangat sempit sehingga hanya satu orang yang bisa melewatinya. Lalu tiba-tiba lorong itu terbuka menjadi ruang raksasa seperti katedral. Saat sinar matahari jatuh, tebing-tebing tersebut menyaring cahayanya menjadi untayan cahaya lembut yang terasa seperti dari dunia lain. Penduduk setempat tidak menawarkan penjelasan ilmiah apapun untuk tempat ini. Mereka percaya bahwa lembah ini terbentuk oleh hantaman meteorit ke bumi pada zaman dahulu dan tempat tersebut masih menyimpan energi misterius. Pada malam hari, angin berdesir melalui celah batuan, menghasilkan suara seperti bisikan, menjadikannya terasa kurang seperti tempat wisata dan lebih seperti tanah yang sakral. Namun yang paling menonjol adalah bagaimana masyarakat KSEM bertahan hidup di lingkungan berbatu yang gersang tersebut. Mereka mengenali medan alam hingga ke celah terkecil. Mereka tahu celah batu mana yang tetap sejuk di musim panas, namun menjadi sangat dingin di musim dingin. Tempat berlindung saat badai pasir bertiup, dan rongga batu mana yang cukup dingin untuk mengawetkan ikan kering, kurma, atau biji-bijian. Di bawah pulau ini terdapat gua garam Namakdan yang membentang sekitar 4 mil, di mana generasi demi generasi telah menambang garam untuk mengawetkan hasil laut dan memberi rasa pada masakan sehari-hari. Bagi masyarakat Kiyesh, batuan, garam, dan medan alam bukan sekadar bagian dari lingkungan. Benda-benda tersebut membentuk satu sistem pertahanan hidup yang utuh. Mereka tidak mencoba mengubah lingkungan sekitar. Mereka belajar untuk memahaminya lintas generasi. Di sepanjang garis pantai utara KSEM membentang hutan mangrove hara, salah satu ekosistem paling istimewa di kawasan Teluk Persia. Pohon-pohon bakau ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menyaring garam langsung dari air laut dan mengeluarkannya melalui daun-daun mereka. Saat air laut surut, sistem akar mereka muncul dari dalam lumpur, membentuk labirin hidup di seluruh medan hutan mangrove. Bagi masyarakat KSEM, hutan ini bukan sekadar pemandangan alam, melainkan bagian penting dari sistem kelangsungan hidup mereka. Para nelayan menghafal setiap aliran air dan arus yang berkelok di dalam hutan, dan jaringan akar yang tebal melindungi desa-desa nelayan di pesisir dari hantaman badai. Hutan ini juga berfungsi sebagai tempat pembesaran, di mana ikan dan udang muda tumbuh sebelum menuju ke laut lepas. Jika hutan ini sampai hilang, industri perikanan di pulau tersebut hampir pasti akan hancur. Penduduk setempat juga mendayung perahu mereka ke dalam hutan untuk mengumpulkan daun-daun bakau bagi kambing dan unta mereka, karena hampir tidak ada padang rumput alami di seluruh pulau. Sementara para pria pergi menangkap ikan di laut lepas. Banyak wanita bekerja di sepanjang saluran air yang dangkal, mengumpulkan daun dan menangkap kepiting untuk menambah penghasilan keluarga.
Selama banyak generasi, masyarakat di sini telah membangun aturan tidak tertulis, yaitu jangan menebang pohon yang hidup, jangan menangkap ikan yang terlalu kecil, dan jangan merusak sarang burung. Bagi mereka, menjaga hutan ini bukanlah sebuah kampanye lingkungan biasa. Hal itu murni merupakan cara melindungi kehidupan mereka sendiri. Di antara semua cara manusia beradaptasi dengan kekerasan Selat Hormuz, mungkin yang paling mengagumkan adalah sumur-sumur yang dipahat jauh ke dalam tebing batu kapur di Ngarai Chaco. Masyarakat kuno di sana memahami medan alam dengan ketepatan yang luar biasa. Mereka tahu celah mana yang menyimpan kelembapan, di mana embun bisa dikumpulkan, dan celah mana yang akan mengalirkan air hujan setelah badai yang jarang terjadi. Tanpa peralatan modern apapun, mereka tetap mampu membangun sistem pengumpulan air yang rumit di tanah yang hampir sepenuhnya kering. Sumur-sumur dipahat jauh ke dalam dasar Ngarai, dan saluran air mengikuti celah-celah alami pada batu untuk menangkap setiap tetes air yang berharga. Wadah penampung gun kemudian ditutup dengan batu-batu besar untuk memperlambat penguapan di bawah panas yang menyiksa. Mereka tidak membangun monumen untuk raja-raja, mereka membangun monumen untuk air. Seluruh komunitas menjaga sistem ini agar tetap berfungsi. Para pria menggali batu dan membuka saluran air. Para wanita mengawasi pasokan air harian, dan anak-anak belajar sejak usia muda cara menemukan sumur dan mendengarkan suara batuan bernyanyi, yang merupakan suara samar air yang menetes melalui celah-celah batu. Sumur-sumur sederhana itu menunjukkan bahwa masyarakat di sini tidak melawan alam dengan kekuatan kasar, melainkan dengan pengamatan yang cermat dan kesabaran. Dan di balik air berwarna biru, kehijauan di Hormuz terdapat misteri lainnya, yaitu bagaimana ratusan spesies laut berhasil bertahan hidup di air musim panas yang suhunya mencapai hampir 38 derajat Celcius. Bagian Selat Hormuz mana yang paling mengesankan bagi Anda? Jika Anda memiliki tempat favorit, silakan tinggalkan komentar nomor 1 di bawah. Selama musim panas, suhu permukaan di Teluk Persia dapat melonjak mendekati 38 derajat Celcius. Sebagian besar wilayah lain di dunia, tingkat panas seperti itu akan memusnahkan terumbu karang. Hanya dalam beberapa minggu, karang-karang akan memutih, berubah menjadi kerangka mati yang menyeramkan. Namun di Selat Hormuz, terumbu karang tetapi bertahan hidup. Melalui generasi yang tak terhitung jumlahnya, karang ini telah perlahan beradaptasi dengan panas ekstrem ini, menjadi salah satu sistem terumbu karang toleran panas paling langka yang tersisa di planet ini. Bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya, terumbu karang jauh lebih bermakna daripada sekadar pemandangan bawah air yang indah. Karang menjadi pondasi dari seluruh keberadaan mereka. Terumbu karang menentukan di mana ikan berkumpul, musim apa kawanan ikan bermigrasi, dan perairan mana yang aman untuk memancing. Jauh sebelum ada ilmuwan yang mempelajari daerah tersebut, para nelayan Hormuz sudah memahami kondisi laut hanya dengan memperhatikan jaring mereka setiap hari. Mereka bisa mengetahui kapan suatu spesies mulai menghilang, kapan arus mulai bergeser, dan kapan ada sesuatu di bawah air yang berjalan tidak semestinya. Metode penangkapan ikan di sini juga telah diwariskan lintas generasi. Ada teknik memancing dengan tali pancing ulur pada kedalaman tepat di mana setiap spesies berkumpul. Jaring dangkal yang dipasang di sepanjang tepi terumbu karang, dan bahkan jebakan batu hardra kuno yang dibangun mengikuti pasang surut air, menangkap ikan saat air laut mulai surut. Nelayan modern dapat menggunakan GPS atau sonar saat ini, namun teknologi tersebut hanya melengkapi pengetahuan tradisional. Hal itu tidak akan pernah bisa menggantikannya. Tersembunyi di balik terumbu karang yang tahan panas itu ada hampir 700 spesies ikan yang memberi makan di bank keluarga di pesisir. Namun mencari ikan di Hormuz tidak pernah menjadi hal yang sederhana. Di perairan yang sama, di mana perahu kayu kecil mencari nafkah setiap hari, kapal tanker minyak raksasa yang panjangnya melebihi 4 lapangan sepak bola terus-menerus memotong selat yang sempit ini. Ini adalah salah satu kontras paling mencolok yang akan Anda temukan dimanapun di bumi. Dua dunia yang sepenuhnya berbeda hidup berdampingan. Di satu sisi, Anda dapat melihat perahu dengge, yaitu kapal kayu tradisional yang dibuat menggunakan tangan dengan teknik yang diwariskan melalui generasi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari, para nelayan bangun jam 3 atau 4 pagi untuk membaca tanda langit dan kondisi air sebelum mendorong perahu mereka keluar menuju kegelapan. Mereka mengikuti rute lama yang diwarisi dari ayah dan kakek mereka. Memeriksa jaring, tali pancing,
dan jebakan hingga mendekati tengah hari sebelum kembali ke tepi pantai. Kepelanggan, mereka memainkan peran besar dalam kehidupan masyarakat. Begitu ikan tiba, para istri dan anak perempuan dengan cepat membawanya untuk dikeringkan di atas rak bambu. Di sepanjang pantai, di bawah sengatan matahari, teluk yang membakar, ini adalah irama bertahan hidup yang telah berjalan selama ratusan tahun, di mana setiap anggota keluarga ikut ambil bagian untuk menjaga kehidupan mereka dari laut tetap berjalan. Namun tepat di samping perahu kayu kecil itu, kapal tangkar minyak dari baja yang sangat besar, dengan panjang melebihi 4 lapangan sepak bola, terus bergerak melintasi selat yang sempit. Setiap kapal membawa minyak yang cukup untuk menyalakan listrik beberapa negara selama 1 minggu. Dari kejauhan, menyaksikan para nelayan menggemudikan perahu di antara dinding-dinding baja yang menjulang tinggi ini terlihat hampir tidak nyata. Tawa sistem ekonomi berbagi permukaan air yang sama. Di satu sisi berdiri dunia lokal yang dibangun di atas pengalaman, pasang surut air, dan penangkapan ikan tradisional. Di sisi lain berjalan jaringan energi global bernilai miliaran dolar. Namun sebagian besar kekayaan dari kapal tanker minyak itu jarang mengalir ke desa-desa nelayan kecil di pesisir. Banyak anak muda meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di pelabuhan industri besar seperti Bandar Abbas. Sementara para nelayan yang lebih tua tetap pergi ke laut, sama seperti yang selalu dilakukan oleh leluhur mereka. Bagi mereka, laut bukanlah sebuah koridor minyak strategis bagi dunia. Seperti yang dikatakan oleh banyak nelayan di sini, laut adalah tanah kami. Abu Musa menonjol di Teluk Persia, seperti sebuah pos terdepan yang kecil dan sepi di tengah laut. Pulau ini, dengan luas kurang dari 8 km persegi, memiliki kepentingan strategis yang cukup besar untuk memengaruhi salah satu rute pelayaran paling kritis di dunia. Sejak tahun 1971, Iran dan Uni Emirat Arab sama-sama mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut. Hal yang menarik adalah, terlepas dari semua ketegangan geopolitik yang ada, kehidupan sehari-hari di Abu Musa tetapi berjalan biasa saja. Di pagi hari, anak-anak berjalan kaki ke sekolah dengan tas ransel mereka, mengobrol dalam bahasa Persia dan Arab. Di siang hari, para nelayan memperbaiki jaring. Mereka di bawah naungan pohon palem. Di malam hari, keluarga berkumpul untuk minum teh di halaman rumah mereka saat suhu panas mulai mereda. Bagi orang-orang yang tinggal di sini, berada di pulau yang penting secara strategis bukanlah sesuatu yang tidak biasa. Ini hanyalah kehidupan yang menemani tumbuh kembang mereka. Masyarakat di pulau ini terikat sangat erat satu sama lain. Berbagai generasi hidup berdampingan, saling membantu dalam segala hal, mulai dari memperbaiki perahu yang rusak akibat badai hingga mempersiapkan pernikahan atau memperbaiki jaring ikan yang besar. Di tempat yang kecil dan terisolasi seperti Abu Musa, semangat kebersamaan bukan hanya sebuah hal yang baik untuk dimiliki. Benda tersebut praktis menjadi sebuah syarat untuk bertahan hidup. Namun pembatasan ketat di sekitar pulau ini secara tidak sengaja telah melindungi lingkungan alamnya karena sulit dijangkau oleh orang luar. Garis pantai Abu Musa terhindar dari gelombang industrialisasi yang telah mengubah banyak bagian lain di Teluk Persia. Terumbu karang di sana sebagian besar tetap utuh, dan banyak spesies burung langka masih bersarang dengan tenang. Terkadang tempat yang paling dijaga ketat justru menjadi tempat yang paling tidak terganggu oleh manusia. Larak terletak tepat di titik tersempit Selat Hormuz, di mana kapal kargo dan kapal tanker minyak terbesar di dunia melintas sangat dekat setiap hari. Selama siang hari, dari pulau kecil ini, Anda dapat menyaksikan semua roda perdagangan maritim global bergerak. Namun begitu malam tiba, larak berubah menjadi dunia lain yang sepenuhnya berbeda. Plankton yang memancarkan cahaya mengubah ombak menjadi riak biru elektrik yang bersinar dalam kegelapan, menciptakan pemandangan yang terasa hampir seperti mimpi. Apa yang membuat larak sangat memikat adalah bahwa masyarakat di sini masih berbicara dalam bahasa Kumzari, sebuah bahasa langka yang mencampurkan bahasa Persia kuno, Arab, Portugis, dan bahkan jejak bahasa Inggris, sebuah peninggalan dari perdagangan laut selama ratusan tahun. Penduduk setempat bertahan hidup, terutama melalui penangkapan ikan dan perdagangan pesisir, menjalani kehidupan mereka dengan tenang di dekat jalur pengiriman minyak paling penting di planet ini. Tidak jauh dari sana, runtuhan benteng Portugis dari abad ke-16 masih berdiri. Awalnya dibangun untuk mengendalikan bentangan laut ini, namun percikan air asin dan angin laut telah mengikis dinding batu merah kaya besi itu secara perlahan selama berabad-abad. Seolah pulau ini sedang mengambil kembali apa yang pernah dicuri manusia untuk membangun kekaisaran mereka. Bagi orang-orang di sini, ini hanyalah
Hukum Hormuz yang sudah biasa mereka kenal, kekaisaran datang dan pergi, tetapi pulau dan masyarakatnya tetap bertahan. Semenanjung Musandam sering disebut sebagai Norwegia di Timur Tengah berkat tebing-tebingnya yang besar dan terjal yang langsung menancap ke dalam laut, menciptakan teluk-teluk yang dalam dan sempit yang terpotong di antara bebatuan. Namun, tempat ini tidak terbentuk oleh gletser, melainkan oleh benturan lempeng tektonik selama jutaan tahun, mengubah Musandam menjadi labirin batu kapur yang keras di pintu masuk Selat Hormuz. Meskipun secara resmi merupakan bagian dari Oman, Musandam terputus dari wilayah negara lainnya oleh wilayah Uni Emirat Arab, menjadikannya hampir seperti sebuah dunia tersendiri. Dan di gurun vertikal inilah masyarakat Shihu telah tinggal selama beberapa generasi. Mereka tidak mencoba membentuk kembali medan alam tersebut. Mereka belajar untuk hidup bersamanya. Rumah-rumah mereka dibangun tersembunyi di lereng gunung untuk menghindari badai dan agar tetap tidak terlihat oleh kekuatan yang pernah mengendalikan lautan di bawahnya. Masyarakat Shihu menghafal setiap jalur tebing, mengetahui rute mana yang aman di setiap musim, dan saat musim panas tiba, mereka berpindah ke pegunungan yang lebih sejuk untuk mengungsi dari panas pesisir yang menyiksa. Sebelum pergi, mereka menyimpan biji-bijian dan air di dalam gudang batu yang dikenal sebagai Beit al-Kuful, yang berarti rumah terkunci, yang tertanam di dalam tanah dan disegel rapat dengan batu besar untuk menjaga isinya tetap sejuk dan aman dari pencuri. Gudang-gudang penyimpanan ini diwariskan melalui generasi ke generasi sebagai harta milik keluarga. Dari tebing tinggi mereka, masyarakat Shihu melihat ke bawah ke arah Selat Hormuz, di mana dua dunia ada di bawah sana. Kapal tanker minyak raksasa dari perdagangan internasional dan perahu nelayan kecil yang menyelinap di antara mereka. Sementara itu, mereka tetapi terisolasi di atas pegunungan. Kehidupan mereka bergerak mengikuti irama batuan dan laut, sama seperti yang telah mereka lakukan selama ratusan tahun. Tersembunyi jauh di dalam teluk-teluk kecil Musandam, terdapat runtuhan Pulau Telegraf yang menghantui di mana kekaisaran. Inggris pernah mencoba memasang kabel komunikasi yang membentang dari London hingga ke Karachi pada abad ke-19. Panas yang tanpa ampun dan isolasi yang menghancurkan akhirnya mematahkan semangat para petugas yang ditempatkan di sana. Orang-orang Inggris tidak siap untuk tinggal di tempat di mana alam dengan mudah mengalahkan ambisi teknologi mereka. Tempat ini menjadi pengingat yang tenang, namun kuat tentang keunggulan alam atas kepercayaan diri sebuah kekaisaran. Sebaliknya, masyarakat Kahasab di Oman telah mengambil jalan yang sepenuhnya berbeda. Mereka telah mengubah lanskap yang kejam itu menjadi sebuah pos pengamatan yang damai. Kahasab tidak memamerkan kekuasaannya. Tempat ini berfungsi sebagai jangkar tenang yang membantu menjaga keseimbangan diplomatik wilayah tersebut yang rapuh. Perahu kayu tradisional masih membawa kurma, rempah-rempah, kain, dan barang elektronik di antara pelabuhan kecil di Iran, Musandam, dan pulau-pulau yang tersebar di selat tersebut. Kontras antara kedua pendekatan ini tidak terlupakan. Orang-orang Inggris datang mengenakan seragam, membawa ekspektasi dan jadwal waktu. Lalu mereka pergi. Masyarakat Khasab datang membawa peta yang jelas di dalam kepala mereka. Belajar dari kakek nenek mereka tentang angin dan pasang surut air. Dan mereka bertahan. Kedamaian di sini tidak dijaga melalui kebisingan. Hal itu dipelihara melalui keheningan dan keagungan pegunungan itu sendiri. Bandar Abbas adalah kota yang dibangun dalam beberapa lapisan, masing-masing dibentuk oleh arus berbeda yang mengalir melintasi Samudra Hindia. Pernah dikenal sebagai Gombrun, sebelum Shah Abbas I mengambilnya kembali dari Portugis pada abad ke-17. Kota ini terbentuk melalui perdagangan rempah-rempah selama berabad-abad dan aliran manusia yang terus-menerus. Perpindahan manusia dan barang yang tanpa henti ini menghasilkan sebuah komunitas pesisir yang unik dan rumit di mana budaya Persia, Arab, India, dan Afrika tidak hanya bertemu tetapi benar-benar menyatu ke dalam struktur pelabuhan tersebut. Kehidupan sehari-hari membawa jejak campuran ini dalam setiap detail kecil. Bandar Abbas adalah pelabuhan komersial utama yang menarik minat anak-anak muda yang meninggalkan cara hidup tradisional untuk bekerja sebagai buruh pelabuhan dan pelaut dagang. Pasar tradisional masih ramai dengan pedagang kecil yang menjual kurma, rempah-rempah seperti kunyit, jinten, ketumbar, dan lemon kering. Bersama dengan tekstil dan hasil laut kering, para wanita lokal terus memproduksi topeng borugai selaman tangan, pakaian rajut, dan perhiasan perak untuk dijual kepada penduduk setempat maupun wisatawan. Berjalan menyusuri
Cara manapun, Anda dapat melihat wanita Bandari mengenakan pakaian cerah dan topeng emas, berjalan melewati pria Oman dengan jubah dasya putih bersih. Di samping wanita Arab yang dibalut abayah longgar yang anggun, dan orang Afro-Iran yang mengenakan perpaduan pakaian tradisional yang diambil dari 3 benua. Di tanah di mana suhu panas dan penyakit terus-menerus mendorong manusia ke batas kemampuan mereka, sekadar bertahan hidup secara fisik tidaklah cukup. Pikiran juga membutuhkan tempat untuk beristirahat. Saat menghadapi kecemasan, insomnia, atau penderitaan yang berkepanjangan, masyarakat Bandar Abbas telah lama beralih ke ritual zar. Mereka percaya bahwa angin kencang atau roh yang mengembara memengaruhi orang yang sakit, dan alih-alih mencoba mengusir mereka dengan kekerasan, mereka memilih untuk bernegosiasi dengan mereka. Ritual ini biasanya berlangsung di halaman yang luas atau ruangan yang penuh orang. Gendang Afrika menabuh irama hipnotis yang telah ada selama ratusan tahun. Kemenyan dan tanaman, obat lokal dibakar, memenuhi udara dengan aroma mereka. Pemimpin ritual tidak mencoba mengusir roh tersebut, melainkan menanyakan apa yang dibutuhkannya dan mengajaknya untuk hidup berdampingan secara damai dengan pasien. Para wanita tua memegang peran sentral dalam ritual zar. Mereka menjaga pengetahuan tentang tanaman obat, pola ketukang gendang, dan ritual yang diwariskan melalui generasi ke generasi. Bagi masyarakat di sini, zar bukan hanya sekadar sistem kepercayaan, melainkan juga semacam penyembuhan kolektif melalui musik, irama, dan penerimaan daripada sebuah pertentangan. Berdiri mencolok di antara kubah-kubah Islam di sekitarnya. Tapi kerukut bertingkat dari kuil Hindu di Bandar Abbas langsung menarik perhatian. Dibangun oleh para pedagang India pada akhir abad ke-19 saat Bandar Abbas menjadi pusat perdagangan yang berkembang pesat yang menghubungkan Teluk Persia, anak benua India, dan Afrika Timur. Kuil ini berdiri sebagai saksi bisu sebuah era di mana kebutuhan untuk hidup berdampingan mengalahkan batas-batas agama yang paling ketat sekalipun. Para pedagang Hindu tidak akan bisa makmur di sini tanpa penerimaan dari komunitas Muslim lokal, dan hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat hidup berdampingan secara damai ini terus terlihat. Setiap tamu yang datang ke sebuah rumah, baik tetangga maupun orang asing, tanpa memandang keyakinan mereka, akan disambut dengan secangkir teh manis hangat. Sikap sederhana ini berada di jantung identitas lokal. Banyak festival musiman dirayakan bersama oleh komunitas Muslim dan Hindu. Keluarga pedagang telah saling menikah selama beberapa generasi, menjadi perpaduan uniko antara warisan India dan Iran. Di Bandar Abbas dan di seluruh Selat Hormuz, batas yang paling bertahan lama bukanlah batas yang digambar di atas peta. Batas tersebut terjalin dari ketahanan yang dibagikan bersama. Ketika kondisi alam menjadi begitu keras sehingga tidak ada satu komunitas pun yang bisa bertahan sendirian, manusia belajar cara untuk berbagi. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang dapat ditawarkan oleh Selat Hormuz kepada dunia modern. Melihat kembali tebing-tebing Musandam, lorong-lorong berbatu kesem, atau kehidupan pesisir Bandar Abbas, wajah asli dari Selat Hormuz perlahan mulai terlihat. Dunia luar cenderung hanya melihat wilayah ini melalui sudut pandang minyak dan kapal-kapal raksasa. Namun bagi orang-orang yang benar-benar tinggal di sini, kisah nyata yang ada adalah tentang ketangguhan manusia yang luar biasa, menghadapi panas yang menyiksa, tanah yang asin, dan kondisi laut yang kejam. Mereka tidak hanya sekadar bertahan hidup, mereka membangun rumah dari tanah pulau yang subur, memahat sumur di batu yang gersang, mengubah topeng pelindung menjadi lambang budaya, dan bahkan memasukkan tanah merah tanah air mereka ke dalam makanan sehari-hari. Hormuz bukan hanya urat nadi energi yang vital bagi dunia. Tempat ini juga merupakan sebuah bukti tentang bagaimana manusia dapat mengubah tempat yang terlihat sepenuhnya tidak dapat dihuni menjadi sebuah budaya yang hidup dan penuh warna. Bagaimana pendapat Anda tentang cara masyarakat Hormuz beradaptasi dengan lingkungan yang kejam ini? Dan apakah Anda tahu tempat lain di dunia di mana masyarakatnya hidup selaras dengan alam dengan cara yang luar biasa seperti itu? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, dan jika Anda menyukai penjelajahan seperti ini, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar Anda dapat bergabung dengan kami dalam perjalanan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.